Oke, halo teman-teman semuanya yang masih mantengin channel GDG Cloud Jakarta. Thank you banget atas kesediaan waktunya ya. Jadi di episode bincang-bincang cloud kita yang ke-18 hari ini, kita kembali lagi dengan format weekend chats ya, karena ini di-record-nya pada saat weekend, semuanya pada saat libur-liburan. Ya, jadi untuk hari ini itu kita akan ngobrol santai bareng salah satu narasumber masih dekat masih orang dalam juga ya di GDG Cloud. Jadi kita nggak jauh-jauh ya, masih belum kehabisan stok pembicara. Kayak gitu. Ya, jadi hari ini rencananya kita akan ngobrolin lebih banyak tentang vibe coding ya, gitu ya. Nah, jadi biar nggak berlama-lama, biar nggak boring juga gitu, aku ngobrol monolog seperti ini. Kita panggil aja speaker kita buat hari ini. Yuk, kita panggil. Please welcome Razan. Halo Razan. Mas Angga. Oke, sehat Zan? Sehat. Gimana Mas, sehatnya? Oke, sehat juga. Basa-basi sekali ya. Iya, tadi di belakang udah ngobrol duluan padahal. Iya. Oke, jadi teman-teman, Razan adalah satu co-organizer juga di GDG Cloud Jakarta gitu ya. Jadi dalam rangka memasuki bulan-bulan Build with AI ini, seperti di baju ini. Ya hampir selesai. Itu ya hampir selesai juga ya di bulan Mei. Itu kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang vibe coding nih, karena lagi banyak masuk berita nih, ya kan? Ada berita yang lumayan wah gitu ya tentang vibe coding. Coba kita share screen dulu bentar ya. Aku share tab aja deh kali ini. Share. Dua. Nah, misalnya yang lagi kemarin lumayan naik daun. Lumayan rame jadi iya lumayan rame banget. Jadi ini beritanya tanggal 28 April 2026. Jadi masih hangat banget teman-teman semua. Ya, jadi ini mungkin related sama vibe coding juga ya gitu ya, karena menggunakan ya meskipun menggunakan gininya tetangga, cuman kayaknya masih relatable sama kita semua gitu. Jadi ini beritanya itu adalah apa namanya, si AI itu udah dapat baca belum nih beritanya? Ini yang si Pocket OS itu bukan ya Mas? Apa beda ya? Kayaknya Ini mirip ada juga. Kita coba cek kali ya. Iya benar, si Pocket OS. Iya, Pocket OS, benar Pocket OS. Nah, ini katanya dia deletein database sama backupnya. Nah, iya. Itu gimana tuh? Ini dia deploy-nya di mana nih di deploy ya? Kalau misalkan kayak gitu mungkin dari si agentnya ada akses ke database atau semuanya itu di satu VM yang sama kayaknya. Jadi kayak database yang di situ, app-nya di situ. Jadi ketika dia ngerunning komen dari usernya udah yang kayak trust itu aja. Mas kan ada komen kalau di cloud ya, kalau di sebelah itu kayak ada komen yang trust everything gitu ya, accept everything. Jadi kayak sintak ini nggak kebaca nih. Iya. Jadi ya buat teman-teman semuanya mungkin yang baru dalam vibe codingan ini juga, termasuk diriku juga baru gitu ya. Jadi di settingan di IDE ber-AI itu ya, untuk apa sih istilahnya? Kita masih bilangnya IDE kan ya? Kayaknya kalau anti gravity IDE, tapi kalau misalkan Cloud Gemini CLI kayak jatuhnya udah agentic coding ya, agentic coding ya. Itulah ya. Intinya. Jadi ini, jadi di IDE itu nanti kita akan showing juga ada yang istilahnya namanya turbo mode gitu ya. Kalau di anti-gravity namanya turbo mode. Nah, kalau yang di apa namanya, yang di cursor dan sebagainya, jujur aja aku nggak tahu, aku belum pernah pakai kayak gitu kan. Nah, tapi di the fact ada opsi tersebut
yang trust everything. Itu menurutku aja ya, personalnya aja ya, sebelum kita masuk ke mencoba anti-gravity, kayaknya nggak cocok dipakai untuk full production nggak sih, Zan? Itu gimana menurutmu? Nah, sebenarnya paling proper sih si agentic AI ini kita punya dua environment development yang berbeda sih, Mas. Staging dengan production. Jadi kita maksimalin dulu ngetesnya di staging, once sudah approve baru kita merge ke production, karena baik lagi kalau misalkan kita testingnya di production, kita kan nggak tahu itu komen yang misalnya dari si agentic AI-nya juga ini general ya, apakah itu Claude, Codex, Anti-Gravity, Gemini, itu kan masih cukup banyak bukan cukup banyak sih, masih cukup bisa berhalusinasi lah. Dia masih kadang mengeluarkan kata you are right gitu. You are absolutely right. Nah, masih tuh. Jadi don't trust in AI 100% benar, tapi paling ya tetap dipantau aja sih, kayak changes dari dia, apa komen, kalau misalkan dia mau ngejalanin komen, kalau kita pakai Gemini CLI Anti-Gravity, Claude, ya dia mau nge-running komen apa nih, mau nge-install apa aja gitu. Itu sih ya kayaknya yang jadi dari sisi kita masih bisa tetap ngejagain. Cuma kalau use case-nya yang kayak dia serahin full semuanya ke agent, dia ngechat by Telegram atau gimana, pakai open cloud segala macam, nah itu tuh kita tidak tahu ya, karena kita belum pernah mencoba per open cloud duniawi dan agentic yang se-agent itu tuh, yang kayak Mas Ibun tuh, Mas Ibun kayak pernah tuh Mas Ibun itu Mas Ibun bikin tele ya. Iya. WhatsApp ya? WhatsApp. Iya benar. Jadi kayak tinggal ngecat aja bikinin ini, ntar agent-agentnya assemble, mereka bikin. Berarti kan kita kan ya maksudnya nggak nyalahin ya, cuman kayak menaruh kepercayaan full banget gitu kan ya. Mungkin buat Mas Ibun cocok, tapi buat yang baru nyemplung ke dunia ini berat sih. Aduh, token kita belum sebanyak Mas Ibun sih. Iya. Nah, cuma maksudnya buat yang baru-baru banget itu kalau nyemplung banget dan langsung turbo mode ya, trust everything gitu, kayaknya nggak akan permission lagi ya, kayak gini jadinya mungkin ya, datanya di delete, backupnya pun di delete gitu. Tapi benar. Iya, jadi maksudnya mungkin nanti best practice-nya kita harus find out gimana membackup dengan baik gitu. Benar. Jangan lupa backup sama ya dipisahin ya, paling environment-nya, development atau staging atau production sendiri. Jadi ya at least kalau ada apa-apa production-nya nggak langsung ke production gitu, masih di staging. Iya. Tapi sebenarnya sih Mas ya, kalau kita pakai agentic AI kayak Anti-Gravity, Gemini AI, kalau buat development feature sih harusnya masih aman ya. Nggak sampai dia yang ngejalanin komen-komen gitu-gitu. Kan kalau misalkan itu kan dia paling ngebahasanya struktur folder kita, project kita gimana isinya. Tapi kalau misalkan yang case tadi itu kan dia mungkin aku belum baca fullnya juga sih, secara langsung kan dia kayaknya itu kayak ngehapus DB-nya for good gitu loh, yang kayak benar-benar running migration. Iya, shift delete lah ini. Di commit delete. Wah, gila. Ini strukturnya salah. I will run migration, tapi isi migration-nya drop kan, meninggal ya gitu ya. Iya, itu dia. Nah, ini satu lagi, kita ada berita lagi yang buat di-share juga, itu yang di Threads ya. Jadi teman-teman semuanya, ini juga kejadian lagi yang sama gitu. Jadi seluruh website saya beserta dengan file backupnya dihapus. Kayak gitu. Aduh. Yang ini sih sempat baca-baca, dia kayak deploy-nya di hostinger sewa VPS. Kalau hostinger itu kan semacam ya bayar kan, mungkin provider shared hosting kayak hostinger dan beberapa merek lainnya juga. Itu ya nggak bisa balik juga sih ya datanya. Iya, itu maksudnya itu destructive comment, langsung dia bilang this is entirely my fault.
Dan itu Geprek. kayaknya dia nge-install si Clouded Code atau agent dia Cloud ya, dia pakai. Berarti kan dia install Cloud agentnya langsung di VPS-nya itu ya. possibly gitu atau dikasih full permission. Di VPS di mana ada production-nya di situ. Nah, itu sih. Jadi Gimana sebenarnya ya? apakah semua orang bisa vibe coding? Bisa. Tapi emang harus bertahap juga sih belajarnya. Setelah vibe coding apa sih yang harus diamanin, do and Iya. don'ts-nya apa, itu kali Nah, ya, ini yang nih. jarang terekspos. Saya Iya, pakai benar. sekaligus ya. Saya kasih Cloud Access SSH di hosting tersebut dan Cloud bisa take control sampai proses deployment. Itu dia. Gunakanlah CI/CD yang baik dan benar. Jadi ya kalau misalnya gimana ya, kita di sekarang ini juga emang zamannya zero trust gitu ya, bahkan AI pun jangan juga di trust 100% gitu sih ya, meskipun kelihatannya akan lebih lambat daripada teman-teman yang full pakai AI seperti ini, cuman mengurangi kejadian dengan verifikasi gitu. Benar-benar. Gitu. Nggak cuma sekarang, soalnya lumayan serem ya mas dunianya, nggak cuma agent aja. Kayak kemarin kan sempat juga tuh yang kayak library JavaScript yang ada banyak malware-nya gitu-gitu. Jadi ya kita install rupanya running malware-nya itu sih. Jadi kayak iya, bahkan itu kan sampai library yang terkenal sekalipun kayak kemarin itu. iya, jadi tetap harus di verify lagi teman-temannya kayak gitu. Jadi ini adalah contoh aja, kita nggak mungkin digging semua ini ya, semua kerjaan orang-orang itu, tapi ini contoh-contoh aja yang pernah terjadi belakangan ini. Jadi ini kejadiannya tuh one day ago lagi. Sharingnya one day ago sih, one day baru banget ya. Yang ini baru banget, terus yang ini tanggal 28 April kayak gitu. Jadi oke. Ya, gimana? Mas Angga udah vibe coding apa aja nih selama ini? Kayak udah 5 bulanan nanti graffiti. Jujur aja aku masih agak bingung dengan anti graffiti, makanya kita undang dirimu untuk cari tahu how to use anti graffiti gitu aja. Jujur aja, sebelumnya aku pakai Firebase Studio sama AI Studio kayak gitu untuk membuat hal simple internal sih kayak gitu. AI Studio itu sebenarnya powerful banget sih ya mas. Dan sekarang bener, sekarang apalagi udah terintegrasi semua si Firebase-nya juga. Yang aku rasain sih, nah ini kayaknya di beberapa kali sesi juga sempat aku mention, kalau pengen iterasi awal yang kayak from scratch banget itu better di AI Studio, karena ya tadi kita kalau di anti graffiti itu yang saya alamin itu tuh lama di approve itu mas. I see. Boleh nggak nih running command install ini? Nah itu kan lama. Itu kan habis itu kita ya? ganti. Habis itu kita ganti ke turbo mode ya. Capek approve turbo mode aja deh. Hancur semua ya. Iya, jadi kayak kalau misalkan apalagi web base ya, yang full stack front end back end itu better di AI Studio, karena dia emang diciptakan kayak untuk itu. Jadi dia langsung nge-create tuh si front end back endnya tanpa approval. Iya. Karena kan itu di environment mereka juga. Iya, dan apa namanya, AI Studio tuh kayaknya lebih untuk entry level sih. Aku jujur aja bilangnya entry level buat prototyping dan MVP, sama kayak Firebase Studio kemarin kayak gitu. Jadi bukan full production juga sih menurutku sih. Gitu. Tetap harus ada manusianya. Oke. Ya itu sih mas plus minusnya lah ya. Plus minusnya betul. Minusnya AI Studio sih nambahin dikit, paling lama. Ada changes dikit lama banget, 5 menit, 6 menit gitu sih. Iya. Oke. Jadi hari ini kan jadi berhubungan dengan web coding juga. Itu kita mau lebih tahu dong soal anti graffiti gitu. Nah itu berhubung dirimu udah beberapa kali speaking ya soal anti graffiti kan. Iya udah. Di acara GDI Jogja sama Bogor. Nah
Nah, boleh lah di sharing-sharing sama kita tentang graffiti itu apa, kayak segala macem, monggo di sharing. Gitu. Boleh. Aku jujur udah install sih, anti graffiti udah install, cuman diapain lagi aku bingung. Cuma belum kepake aja ya Mas ya. Pakai, masih seringan pakai Studio sih, kayak gitu. Oke, bentar kita coba share screen. Hmm. Kita close dulu ini. Kita close dulu yang berbahaya. Bener. Takutnya ntar planning BWI kita ketahuan tanggal 23 Mei. Harusnya udah keluar ya video ini ya Mas ya? Apanya tuh? Harusnya udah Video sih, ini harusnya. udah sih ya. Jadi kita bakal Paling ada ntar lagi. BWI lagi. Paling ntar lagi rilis video ini. Udah share. Oke. Jadi kemarin itu di awal banget anti graffiti keluar 2026 ya, 2026 awal Januari ya. Kayak Januari deh atau Desember itu kan anti graffiti keluar tuh. Pak November Desember sempat vibe coding webnya GDG Cloud Jakarta. Ini awalnya bahkan iterasi pertamanya itu bukan di anti graffiti Mas, tapi di AI Studio. Jadi kayak di website ini sendiri awalnya yang live sekarang itu static, itu dibikin di AI Studio kali 2 kali prompt, terus ngerasa udah cukup oke foundationnya karena itu kayak udah nggak apa namanya nggak masukin requirementnya, brand guideline-nya, color segala macam. Wah oke nih, akhirnya karena udah di AI Studio itu cukup lama editingnya, akhirnya aku pindahin ke anti graffiti buat nambahin fitur-fitur lainnya. Oke. Kayak di beberapa titik itu ada yang ditambahin dari anti graffiti kayak redesign ulang. Dan sebenarnya anti graffiti itu kan ada agent yang dia bisa nge-spawn browser, dia nge-record proses browsernya segala macam. Kalau dia balikin jadi feedback. Itu tuh kemarin sempat ngomong juga tuh sama anak Jakarta, izin ya jadiin referensi websitenya Deves karena Devesnya Jakarta cukup menarik. Jadi si agent ini aku mention refer to deves.gdg Jakarta, dan dia tuh bisa kayak mempelajari di GDG Jakarta tuh ada ini nih bisa kita terapin di kita langsung. Masih ada kayak, jadi kayak sebenarnya yang di Deves Jakarta tuh kan kayak gini. Ini emang keren banget, syarat tuh Iki dan GDG Jakarta ini kita jadi referensi. Nah di akhirnya di kita aja dia begini, kayak masih ada deh harusnya. Apa ya namanya? Udah hilang kayaknya historinya. Oke juga, tapi mungkin sebelum jauh sih Zan, coba kalau mungkin dibuka dari home-nya aja dulu di anti graffiti itu kayak gimana sih? Oke. Nah ini home-nya anti graffiti. Jadi sebenarnya ada ya, ini sebenarnya fork-nya Visual Studio Code kali ya? Bisa mungkin jadi. Visual Studio Code banget, benar. Jadi secara langsung dia juga support extension yang ada di Visual Studio Code gitu. Terus di sidebar kanan ini ada menu agent. Ini sini dimana kita bisa chattingan sama si project dan agentnya. Ya beberapa pilihan: Gemini 3.1, Refresh, Sonnet, Opus, GPT open source, dan yang cukup dijual sama tim anti graffiti itu ada rules dan workflow. Workflow ini sebenarnya belum sempat explore sih Mas. Kayaknya sempat dibahas di sesi Mas Alvin ya. Dulu itu workflow ini kayak dia bisa jalanin, kalau setelah dia update A, dia bakal update B, C gitu kalau nggak salah. Dan kita manggilnya by comment /apa gitu /workflow. Kalau rules ya udah. Rules ini harusnya dia bakal jadiin ini semacam apa ya, mungkin guardrailnya ya. Batasan-batasannya apa aja yang dia boleh, apa yang nggak boleh. Di sini aku mention pakai RTK. RTK itu kan yang kayak token saver gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita jalanin LS buat
agent itu bakal jauh lebih hemat token kalau kita pakai RTK singkatnya seperti itu. Jadi kita bisa mention juga di sini apa yang nggak boleh, apa yang Downgrade. boleh. Downgrade di NV files itu sangat-sangat penting. Nah, jadi mungkin ini salah satu apa namanya tips juga dari Razan juga. Jadi kalau teman-teman udah mulai menggunakan anti gravity kayak gini, rulesnya di set gitu ya. Bener, nggak usah di set. Dan ini bisa global juga. Jadi across project dia bakal baca rules. I see. Iya. Oke, ceritanya kita mau mulai nih Zan. Mau bikin apa aja deh yang sederhana. Bikin Kita project. sebenarnya tinggal ini kan udah di new window, mungkin kita bikin folder dulu kali ya biar enak. Itu salah. Ntar dikat aja ya mas. Apa? Nanti kita usahakan cut. Iya, jadi sebenarnya mungkin dari ini aja lah ya kali, dari terminal ya kali ya. Kita coba bikin kita bikin apa mas, mau bikin apa nih kira-kira? Apa ya yang gampang apa ya berhubungan dengan BWAI ya, ProMaker bisa sih itu, yang simple aja ceritanya. tapi ntar ada API key Gemini-nya paling wheel of name kali ya mas ya. Boleh coba. Pokoknya apa aja ya, kita pokoknya mulai membuat something dari yang ada di ini sih, yang ada di Gravity gitu. Jadi pertama sih biasa aku bikin foldernya dulu. Terus kalau udah buka anti gravity-nya. Nah di sini paling langsung prompting aja sih. Sudah ini balik ke preferensi, kan ada orang yang kalau prompting itu detail banget mas, dia bikin promptnya dulu di Gen AI ya, gitu. aku maunya gitu. Kalau mas Angga gitu, kalau aku biasanya langsung to the point aja, create. Tunggu bentar. Nggak apa, jangan di enter aja. Berarti anti gravity ini beneran langsung aja gitu ya, kita nggak perlu setup IDE kayak umumnya gitu ya? Ada sih, karena si anti gravity sendiri kan udah IDE ya sebenarnya ya. Jadi kayak langsung loading, langsung prompting. Langsung prompting. Iya. Dan colors and user can input more than 5. Please, mau pakai Tailwind, use Tailwind CSS V4 and VT misalkan. Ini kalau misalnya kita nggak spesify gitu, dia suka-suka aja? Suka-suka aja sih biasanya, tapi tetap aman sih. Dan mungkin ini mau runningnya di client, jadi kayak client side rendering misalkan, no backend. Itu dia, langsung di enter. Harusnya sih tokennya masih ada ya, kita bisa cek token juga. Ya masih ada. Jadi lihatnya di mana, sorry, kalau tokennya itu di mana? Tokennya lihat di setting. Setting Anti gravity user setting. Oke. Gitu. Di model. Oke, jadi itu teman-temannya ada tentunya menggunakan token ya, ada limitnya ya, kuotanya kayak gitu kan. Benar. Nah, ini dia mau jalanin RTK version RTK. Nah, itu dia proof dulu, berarti dia nggak pakai turbo nih Razan. Benar. Nah, kadang biasa kita kan suka ninggalin ya Mas ya. Tahu-tahu dia minta ini nih. Jadi kayak ya udah ditinggal, pokoknya udah ditinggal setengah jam dia masih yang di sini karena kita belum approve. Iya. Tapi better gitu nggak sih? daripada turbo ya. Nah, ini dia bakal npx create VT latest, dan ini kayak semua komennya di yesin, jadi apa aja bakal di-install. Oke.
Nah ini thinkingnya juga kelihatan sih. Nah ini yes, dia install Tailwind, Lucid, Petty. Dia sampai ngasih tahu kalau dia butuh konverti sih menarik ya. Kalau kita nggak ada mention konverti sama sekali padahal. Ngide-ngide aja kan. Ngide aja dia. Oh kayaknya biasanya kalau misalkan udah kepilih ada konvertinya keluar pop-up gitu. Nah ini ngebug nih, jadi kayak harus berapa kali. Nah ini langsung ke generate mas. I see. Sebenarnya ya Beneran. AI kayak gini mempermudah kerjaan banget sih mas sebenarnya. Iya sih. Cuma kalau turbo, Iya. Turbonya itu coba settingannya di mana? Coba settingan turbonya. Aku lupa settingan turbo mode-nya. di mana ya? Di setting ya. Nah ini di review policy. Jadi ada. Oh iya. Ask for review sama request review. Nah kalau kita always proceed. Ya itu jadi kalau teman-teman mungkin terutama masih yang masih ngeblank gitu ya, mungkin tidak usah turbo mode dulu, tidak usah always proceed. Ada baiknya ya spending some time dikit gitu. Benar. Untuk Dan kayak mungkin tadi teman-teman ada yang ini sebenarnya komennya aman nih, bisa di whitelist juga di sini nih, ada always allow, always deny, always ask. Jadi ada layer penjagaannya lagi juga. Iya, jadi bukan sebenarnya aku masih kalau dibilang salahnya Cloud atau salahnya anti-gravity mungkin ini namanya tools ya, nggak juga ya. Iya. Namanya kan tools ya. Bener, karena dia kan balik lagi ada hallucination-nya itu juga sih sebenarnya. Kayak kita nggak bisa trust dia sepenuhnya juga. Begitu trust penuhnya ya hilang. Bener. Ini kayak paling tetap diliatin aja sih apa sih yang dia bikin gitu. Iya. Ini dia udah. Oh ya, anti-gravity harus login kan? Iya kan? Harus login. Harus login pakai Google kan? Benar. Gitu. Tapi kuotanya sih gimana mas? Jadi teman-teman kalau misalnya pakai anti-gravity mungkin harusnya Gmail ya kalau gitu ya? Iya Gmail. Atau kantornya mungkin langganan anti-gravity kan bisa. Bisa lah. Wah, karena dia nge-bindingnya itu ke ini sekarang ke Google AI Pro, AI Ultra itu. Oke. Ini kayaknya dia udah cukup banyak juga. Nah ini dia udah mau build. Coba. Oh langsung build ya. Paling kita coba running aja sih. Iya, beneran segampang itu sih. Udah mas. Segampang itu jadi ngeri. Iya kan, jadi kayak secepat itu. Ini nyampe 10 menit, 5 menit. Anjir, iya sih. Tuh. Spin dia bisa? Bisa tadi. Nih kita spin sekali lagi ya. Oh iya. Itu dia. Yes. Cuma ya desainnya sih AI banget ya. Iya. Well, untuk aku bilang makanya kalau untuk MVP it's more than enough sih. Untuk MVP gitu. Jadi untuk jelasin apa namanya konsep. Bener. Buat preview oke. Dan kalau mau dituning untuk production ready sebenarnya bisa aja, tapi ya mungkin bisa sambil nyari-nyari tahu juga sih production ready grade itu seperti apa aja harus di share. Kayak API key mungkin nggak boleh ditaruh di expose gitu kan. Iya, nah itu juga tuh teman-teman banyak ya case-nya API key-nya di
API key-nya di umbar-umbar. Bener. Nggak apa Tolonglah. sih. Kalau mau billing yang ngelonjak sih nggak apa-apa ya. Ya. Kalau pengen jadi apa VIP-nya Google, nggak apa-apa banget gitu, nggak apa-apa banget. Gas aja. Gas aja. Aduh. Ini Nah, kita coba minta dia redesign nih Mas. Harusnya sih dia bakal buka browser ya, Chrome. Tapi kita coba cek deh. Ini aku minta dia nge-refer ke developer google.com as a base guideline-nya. Oke, nggak kebuka, apa mungkin dia udah ada konteksnya ya. oh, wow. Udah di scraping ya kalau yang internal-internalan. Enak ya. Menarik sih. Ini tuh sebenarnya ya kayak kursor sih Mas. Windsurf gitu ya. Iya. Tapi Menarik kan? karena jaminannya lebih ini ya, lebih. Berarti kuotanya tergantung ini ya. Kalau misalnya kita langganan AI Pro gitu, kuotanya lebih banyak gitu ya. Lebih banyak, tapi sebenarnya yang aku rasain malah ya namanya juga awal-awal keluar ya, lebih banyak pas awal keluar Mas dibanding sekarang. Kalau dulu tuh awal keluar even Cloud aja yang aku pakai tuh bisa semingguan no limit, sekarang kayak 3 kali pakai 4 kali pakai udah limit. Iya sih. Iya Gitu dong. sih ya, Iya dong. sayang ya. Dan somehow nah ini udah di-redesign nih sama dia Mas. Warnanya disamain ya. Iya, warnanya disamain. I see. Dan dulu bahkan si Gemini 3.0 itu lebih bagus dibanding 3.1 loh Mas. Yang dirasain ya. Jadi kayak kok kenapa hasil 3.0 sebenarnya lebih bagus daripada 3.1, tapi kan pas update udah disuruh first update dan 3.0 ya udah nggak bisa dipakai lagi, jadi kayak emang force ke 3.1 sampai itu pernah yang kayak gimana Mas? Kita juga rasanya gitu sih yang 3.1 ini. agak turun ya kayak dikit ya. Iya, mikirnya kebanyakan sih. Jadi overthinking sih. Overthinking halu. Overthinking, capek sendiri, stres. Nah itu stresnya itu kadang di sini tuh di chatnya dia kayak I'm tired gitu Mas. Tapi coba ya, kayaknya ada deh. Oh kalau frustrated aku pernah lihat I'm frustrated gitu. Iya itu Mas, saya pernah dapat juga deh dulu. Iya aku pernah dapat I am frustrated gitu, nggak bisa ngelakuin ini gitu. Lah. Nah iya itu. Nah si kayak gini Mas, ini tuh sering terjadi agent terminated error. Sekarang tuh sering banget kejadian. Iya sekarang lagi banyak 429 sih. Lagi-lagi 429. Iya. Emang lagi banyak 429 gitu. Pokoknya kalau teman-teman lain yang belum familiar sama 429 itu istilah ini ya, resource exhausted. Benar. Sering terjadi di anti-gravity, di juara GCP. Iya. Jadi hampir semua. Bahkan nggak cuma anti-gravity, nggak cuma ini, tapi hampir semua mengalami resource exhausted gitu teman-teman. Jadi jangan kira wah aku aja nih resourceku habis terus, nggak juga ya. Tidak benar. Itu global. Oke. Iya. Aman. Sebenarnya ada satu lagi sih Mas, Gemini CLI. Kemarin bedanya apa? Bedanya dia full di CLI. Jadi si Gemini CLI itu dia tinggal gimana ya? Kan kalau tadi si anti gravity kan kita bisa lihat dia itu IDE ya. Kalau Gemini CLI ya dia
from base terminal gitu mas, yang kayak crowded code. Coba ya, kita coba di project yang tadi. Jadi ya kita nggak ngelihat UI-nya, kita cuma plotting dari terminal. Dia bakal langsung ngejalanin, nambahin kode, bikin file segala macam tuh langsung dari terminalnya gitu. Jadi nggak perlu buka IDE-nya. Terus ngetes gimana? Anggapannya orang-orang biasa lah ya, orang biasa yang nge-vibe coding tiba-tiba, wah Gemini kan biasa dia akan baca, ada kemungkinan dia akan baca artikel dari tim Puris. Wah Gemini itu yang better daripada Anti-Gravity, daripada iStudio. Nah orang biasa ini akan cobalah Gemini CLI nih sekarang nih, habis lihat dirimu nih. Nah habis itu gimana? Sebenarnya ada dua cara sih. Misalkan dia udah bikin website-nya, kan tinggal di npm run dev misalkan. Kita bisa minta dia run the site, which is itu bakal makan token lagi, atau kita buka tab baru, kita ketik npm run dev. Itu tidak memakan token. Paling karena kan sebenarnya itu kita langsung buka terminal sendiri, kita nggak ke Gemini CLI-nya lagi. I see, iya. Ini tadi kayak misalkan tadi sebenarnya udah cukup bagus website-nya, tapi kayak pengen nih kalau misalkan dia udah spin, namanya bisa di take out gitu. Coba. Kita puji-puji dulu aja. Kita lama-lama takut sama AI ya. Iya. AI-nya harus disayang-sayang dulu gitu. Baru kita pecut. Pecut AI. Soalnya ini tetap berguna teman-teman ya, apalagi nanti habis Razan menjelaskan bla 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 ini, kita ada something yang akan diumumkan. Apa tuh mas? Gitu. Apa ya? Ini ada juara-juaraannya lagi ya? Wah, aduh. Ada juara lagi nih. Anda pikir juara itu hanya sekali kan setahun? Saya juga sama. Bisa berkali-kali. Ternyata 2 kali. Kayak ada satu momen di mana ada juara GCP 2 kali sama juara Android sekali deh mas. Tahun 2000 berapa ya? 2023 ya? Enggak. Sebelum itu 2022 ya? 22 kayaknya ya. 22 atau 23 ya pokoknya. Iya, GCP 2 kali, Android sekali. Iya benar. Ya. Awal tahun juara GCP, pertengahannya juara Android atau akhirnya juara Android ya itu ya. Terus ada juara GCP lagi. Iya. Dan itu jadi ditanya-tanyain sama yang developer Android tuh. Kapan lagi juara Androidnya? Itu kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Oh ini ya? Ini udah nih. Jadi dia ngebaca si FJS nge-read file-nya, ada agent buat nge-read file-nya, terus dia edit langsung. Jadi kita dikasih, nah enaknya kelihatan langsung gini sih mas, changes-nya yang nambah apa, yang dihapus apa, terus ini juga dia dikasih tahu dia update apa lagi nambah. I see. Jujur aja aku baru tahu yang soal changes-nya itu apa aja. Aku kira dirimu masukin komen tadi langsung done gitu. Oh enggak, dia kasih tahu juga changes-nya ini yang berubah tuh ini. Jadi promnya cuma ini doang mas. Tapi ini tuh sisanya proses dari dia. Iya, prosesnya dari dia kan enak gitu kelihatannya. Kita coba running. By the way, kalau misalnya Anti-Gravity itu bisa baca ini enggak? Folder kita di GCP enggak? Folder kita di GCP itu berarti project gitu ya mas? Ya, maksudnya kita di di Cloud Shell katakanlah punya folder gitu kan. Sebelum zaman-zamannya ini kita bikin sebuah aplikasi nih, aku bikin gitu aplikasi di sana gitu sebelum zaman-zaman ini. Bikin sebuah aplikasi sederhana, terus aku jemput di sana bikinnya kan. Nah, kalau misalnya kan udah pusing nih mikir sendiri. Nah, kita mau minta bantuan sama AI nih, gitu. Nah, bisa kah dari Anti-Gravity, bisa kah
baca sana atau kita tarik dulu atau gimana? Kayaknya sih harus tarik dulu, atau enggak emang ada cara kita bisa connect ke Cloud Shell. Kalau kita bisa connect ke Cloud Shell sih harusnya bisa sih. Tapi kalau misalkan kita naruhnya dia di VM, ada let's say ada folder di VM, itu tuh harusnya bisa SSH connect gitu. I see, Jadi bisa SSH atau anti oh gravity-nya kita install di VM ya? iya benar, berat sih. Rupanya nggak ada sih mas, kayaknya kalau di Visual Studio Code tuh ada tuh yang kita bisa open remote project gitu-gitu kan. Ini nggak ada sih, berarti dia Iya, tidak iya, bisa. iya. Palingnya dari komen sih dia, tapi I ya see. tidak disarankan ya, mending diekspor aja ke Git atau kemana. Iya, 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 iya. I see. Ya soalnya aku juga maunya sih aku akan bikin kopi, lokal kopi gitu kan. Enaknya gitu ya kali ya. Bikin lokal kopi terus biarin aja dia kutak-atik. Yang jalan sekarang udah biarin jalan gitu. Benar, SCP aja udah. Hmm. Ini update dia dari tadi, ini kita coba spin deh update-nya. Tadi kita minta nambahin, kalau udah kepilih kita bisa take out datanya. Kan ini kita remove. Nah ini udah 9, jadi langsung running lagi dia. Terus kalau kita terlalu dah. Oh udah. ini kayak dia bingung nih karena di tengah-tengah nih. Pas di tengah-tengah banget nih. Nah itu hidden feature, jadi kita spin lagi sekali lagi. Nah Bisa itu dia 9. Kalau kita remove jadi 8. Ini kayaknya bug sih ya, setiap di remove malah dia selalu ke tengah sih. Iya, tapi ya oke lah, itulah intinya kita bisa. Jadi kalau misalkan, nah ini sih mas, kalau anti gravity-nya limit, kita bisa pakai Dimensi Ally karena dia pakai usage yang berbeda gitu kayak kuotanya. Oh I see. Jadi kalau misalkan di anti gravity limit, kemarin sempat anti gravity limit tapi di Dimensi Ally masih lanjut. Nah tuh. Nah, tadi kita makanya settingnya sekitar 7 menit, sukses rate-nya 100%, agent aktifnya 33 detik, yang mana 27 second-nya API time sama tool time. Tool time itu kayak edit, read, gitu-gitu. Input tokennya totalnya berapa nih? 53 ribuan, catch-nya 30 ribu. Nah ini yang dia pakai mas, modelnya flashlight sama 2,5 sama 3. Tapi sebenarnya kita bisa apa ya? Bisa set kita mau modelnya itu apa gitu. Jadi ini kan auto ya tadi ya. Iya. Basicnya kan auto. Jadi kita sebenarnya bisa kayak mention, oh aku maunya modelnya tuh yang ini aja. Nah ini kan masih auto. Kita coba model manually, maunya 3.1 Pro Preview. Udah. Itu dia. Itu sering kumarah-marahin juga sih AI-nya. Karena mereka pakai udah pakai model yang deprecated kan. Iya. Jelek lagi. Enggak jelek mungkin. Jelek sih. Sering kumarah-marahin pokoknya nggak mau. Akhirnya dipersonalize gitu. Cuma kayak ini nggak global sih mas settingannya. Jadi ya tiap ini harus diapakan biar nggak apa kali deh. Oke. Itu dia. Tadi ada apa tuh mas, juaraan tuh? Oke. Ya jadi mungkin kita turunin aja ya. Jadi itu teman-teman kalau misalnya mau lihat tentang anti gravity, itu pengantar singkatnya dari Razan yang dari kita bahas juga kayak gitu ya. Jadi kalau mau lebih in depth, teman-teman bisa tanya sama AI. Atau bisa ikutan Build with AI kita tanggal 23 Mei. Ya. Harusnya link registrnya udah ada. Nanti masuk. Kalau belum ada, tungguin aja di Instagramnya
ini ada nggak sih kita Instagramnya JDG Club Jakarta? Ada Kayaknya isu. ada beda sih harusnya. Nah, itu dia. Mana sih? Nah, cek di sini ya untuk pengumumannya. Tapi sebelum ini kita tutup ya, jadi kita ada pengumuman. Kita Ada apa sharing dulu. tuh? Betul. Ntar ya kursiku tuh turun sini. Susah. Harus beli kursi baru kayaknya. Bisa tuh juara vape coding mungkin hadiahnya kursi gaming, kursi kerja. Waduh. Sekarang. Oke. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Ya. Jadi teman-teman bisa pantengin di Instagramnya JDFID atau Instagramnya JDG Live Indonesia gitu ya teman-teman ya. Di Instagramnya itu ada event baru ya, masih berhubungan dengan juara-juaraan, itu juara Vibe Coding. Ya, teman-teman kita udah kasih jelasin soal anti graffiti. Kalau AI Studio gampang lah. Bener gampang. Bisa lah. Bisa secara lah. konsep sama aku bisa bilang dengan anti graffiti, cuman dia web based kayak gitu. Nah, jadi juara Vibe Coding ini ngapain? Ya kalian nge-vibe coding kayak tadi. Kayak gitu ya. Dan menghasilkan challenge-nya adalah menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan use case berguna dan terdeploy gitu ya, MVP-nya. Nggak perlu full production. Kalau bisa sih terserah sih. Cuman secara ininya tokennya coba diperhatikan baik-baik nanti ya gitu ya. Tapi nanti dan juga tentunya sama kayak dengan juara GCP, ini ada hadiahnya. Ya, jadi ada swag-nya. Ada tas, ada stiker, ada mousepad sama speaker dan wireless charger, logonya Google. Google banget, G banget itu. Google banget. Nah, itu soalnya kalau kita kemarin ngelihat yang di arcade nih San, ternyata pada doyan yang berbentuk pernah unik ini. Google. Dan nah kalau di arcade kan nggak ada limitasinya ya kayaknya Mas. Dan ini kan terbatas nih 120. Ya. Jadi 20, untuk 120. Yang juara Vibe Coding ini benar kata Razan, yang mendapatkan hadiah itu hanya top 100 ya, hanya top 100 ya. Kenapa? Ngeceknya capek. Ngecek ya manual. Ngejuriin ya manual. Kalau ada 1000 pecah sih itu. Kalau ada 1000 mau pakai AI juga tokennya habis. Itu dia, kebakar kita. Nah, jadi linknya teman-teman mungkin bisa cek di sini untuk registrasinya. Registrasi udah dibuka teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa buka link ini. Habisnya aku liatin ya. Habisnya aku liatin isinya seperti apa. Kayak gitu ya. Jadi monggo dimulai seperti itu ya. Dimulai untuk registrasi di bawah ini. Sesuai dengan banner ini di bawah ini ya, juara Vibe Coding gitu ya, bukan juara GCP ya, juara Vibe Coding ini beda ya, dan terbuka untuk umum, pelajar juga bisa gitu. Nanti pilihnya others ya, dipilihnya others gitu ya. Oke. Ini kalau ini misalnya kita klik nanti akan jadi seperti ini teman-teman ya. Cloud Study Jam juara Vibe Coding gitu ya, lebih jelas dari tanggal 6 sampai 31 Mei ya Mas ya. Betul, tanggal 6 sampai 31 Mei. Ini FAQ-nya belum ku bikin di Discord ya, nanti teman-teman tunggu aja. Ya, acaranya online ya. Dari tanggal 6 jam 12 siang ya, 6 Mei 12 siang sekali lagi sampai jam 12 tanggal 31 Mei jam 12 malam plus 7 atau Jakarta waktu WIB ya. Buat teman-teman yang time zone-nya berbeda tolong diperhatikan ya. Terus tentunya ada ininya, ada step by step-nya di sebelah sini ya. Ada step by step journey kalian kayak gitu ya. Terus juga ada list hadiahnya ya. Mungkin
Ya, mungkin ada yang kecewa atau bagaimana, cuman ya well, it is what it is. Jadi buat yang berhasil membangun saja, dapat Itu dia. sertifikat, lumayan ditaruh di CV buat yang belum punya sertifikat seperti itu kan, kayak gitu. Atau mungkin mau ikut ini Gemini Gear untuk Sertifikasi. sertifikasinya. Iya, ya itu bisa juga ini, bisa juga teman-teman ikutin kalau mau. Nanti kita sharing. Dan untuk yang elit yang mendapatkan hadiah hanya yang 100 tertinggi. 100 terbaik. Iya, 100 The terbaik dan backpack. poin tertinggi. Ya, nah akan dapat sertifikat juga atau mungkin dapat voucher nanti, mungkin voucher ujian. Nah, terus juga Siapa dapat tahu? Iya, dapat tas ya. Terus dapat speaker multifungsi dan charger gitu. Dapat mousepad dan juga stiker. Gitu, ya. Deadline-nya 31 Mei. Bagian ya, teman-teman semuanya. Terus, nah ini yang paling penting nih. Ini yang paling penting nih. Ada checklistnya ya. Aplikasinya, kalau ikut juara web coding, aplikasinya itu harus aktif karena kita akan ceknya random aja gitu. Jadi nggak bisa kalian hanya taruh di tempatku running kok, lokal hostnya running. Kan di tempat sih tolong jangan lokal host ya. Aduh, itu dia. Pasti ada sih mas kayaknya ada sih. Tolong jangan lokal host. Ya, yang sudah harus di cloud run. Terus ada video demo berdurasi 2-3 menit diposting di LinkedIn, bukan story, bukan reels, bukan apa-apa, harus posting. Ya. Hashtagnya juga harus yang sesuai tentunya. Dan juga ada form nanti untuk disubmit ya. Kalau misalnya selesai aja tidak disubmit, sama saja tidak selesai. Ya, sama seperti biasa. Terus apalagi di bawah ini yang scroll dulu. Nah, ini ada ide topiknya ya. Boleh mengikuti ini, boleh tidak. Gitu ya. Opsional, tapi sebagai inspirasi bisa. Jadi yang pertama, kalian bisa membuat game. Itu di sini. Siapa tahu ada yang merasa game-game sekarang kurang bagus gitu. Wah, aku mau bikin game, bebas. Bikin game bisa. Ya. Terus, ya. Topik kedua ada produktivitas. Ada edukasi ya untuk mungkin membantu para guru di luar sana, itu sangat boleh banget ya, sangat mulia sekali teman-teman. Terus juga pemasaran atau marketing ya, content creation gitu ya, business operation ya, terus juga hobi ya, hobi aja yang buat nggak usah ini ya, kayak yang apa yang aku bilang di tahun lalu kayaknya. Untuk memulai itu kalian nggak harus bikin aplikasi yang menyelamatkan dunia kayak gitu ya. Jadi aplikasi sederhana saja udah cukup, apalagi untuk membantu kalian dulu yang paling kecil gitu. Habis itu membantu orang lain boleh ya, gitu. bantu paling minim nggak nyusahin orang lain aplikasinya. Ya, terus kehidupan hari-hari, terus inclusivity, kalau misalnya teman-teman mungkin mau membuat aplikasi buat teman-teman yang lain gitu bisa ya. Wellness ya, mungkin mau aplikasi bikin pose yoga. Bisa tuh. Iya, bisa. jadi kayak ngebantuin AI-nya ngedetek apakah posisinya sudah benar apa belum. Ya. Itu jadinya kayak main hole in the walls ya. Iya benar. Sama tuh. Cuma yang ini nggak kalau salah nggak masuk air mas. Nggak masuk air. Iya. Nah, sustainability juga mungkin ada mungkin idenya adalah menggamification gitu ya, menggamifikasi how to sustainable gitu di hari-hari. Apakah aku udah matiin satu lampu hari ini ya, kita foto jadi XP kayak gitu. Ide aja sih. Nah, terus juga ada lagi selain topik-topik tadi ada kriterianya. Tentunya enak aja. Hadiahnya terbatas soalnya ya. Jadi ada pasti ada. Ya. 30% nilai kalian akan dihitung dari solusi yang menyelesaikan masalah nyata. Gitu ya. Jadi please lah, satu jangan submit localhost.
Dua, kalian nggak perlu bikin aplikasi yang menyelamatkan dunia dulu saat ini. Ketiga, masalahnya jangan dibikin-bikin. Jangan bikin masalah. Kayak gitu ya. Carilah masalah yang udah ada kalian selesaikan. Jangan nambah masalah gitu. Itu dia, sudahlah. Nah, dan juga jangan bikin masalah untuk menjustifikasi aplikasi kalian. Oke. Terus solution akan mendapatkan 40% di mana aplikasinya tuh harus fungsional, profesional, dan juga mudah digunakan. Ya, itu kalian bisa minta kayak AI-nya. Kayak tadi yang ditunjukkan oleh Razan, kalau emang ada website yang bagus, minta AI-nya untuk apa namanya tadi? Review, make sure security-nya aman. Bukan. Ya. Kalau misalnya ini, apa namanya? Kalau ada aplikasi yang web yang sekarang bagus gitu. Oh iya, bisa nge-refer. Nge-refer. Ya. Agentnya bakal nge-spawn, kalau di anti-gravity ya, dia bakal nge-spawn Chrome gitu. Terus dia bakal ngecek kayak dulu kita mungkin pakai apa ya? Pakai kalau misalkan pengen automation gitu-gitu kan ada tuh. Pakai temen. Iya. Tuh lihat tuh website bagus. Bisa nggak itu dia? Bisa dia ntar dipencet. Itu ya. Jadi ya bisa di-refer ya. Nah, jadi antar mukanya tuh harus intuitif dan menyenangkan. Tolong jangan dark banget ya. Kayak gitu. Terus juga value-nya tuh harus ada, hasil nyatanya kayak gitu ya. Jangan cuman it looks good aja gitu, tapi hasilnya juga ada. Nah, terus yang terakhir 30% adalah uniqueness. Jadi unik ya. Jadi harus aplikasi itu harus original tentunya. Boleh menggunakan template, boleh mau refer, tapi harus original gitu. Kalian modifikasi lah kayak gitu ya. Nah, kami terus dari tim penjurian nanti mencari ide-ide out of the box gitu ya. Dan bagaimana jadi wow. Kayak gitu. Nah, terus juga kalau misalnya teman-teman merasa bingung bagaimana memulai vibe coding, ini ada resource ya. Nah, ini kenapa baru ada sekarang? Aku dari kemarin nyari-nyari resource-nya ini. Iya ya. Ini dibikin sama Saat ya kayaknya. Bukan sih, bukan Saat sih, siapa ya? Googler kalau nggak salah. Oh. Ya pokoknya ada resource tambahan, kalian bisa mulai mencari di sini It's Vibe Coding ini ya, di bookmark aja, nanti bagus banget nih isinya untuk memulai ya. Terus juga kalian bisa join ke Discord. Di sana Discordnya Google Devs ID ada channel juara Vibe Coding ya. Karena nah terus juga kalau misalnya bingung ada 3 code lab ini ya. Deploy from AI Studio to Cloud Run, terus Vibe Code with Gemini in AI Studio, dan juga build to deploy with Anti-Gravity. Mana dia? Ya. Jadi ini code lab-nya tuh bagus banget ya teman-teman buat belajar tentang bagaimana sampai bisa deploy gitu. Dari AI Studio bisa sampai deploy ke Cloud Run seperti itu ya. Itu bisa dipelajari di code labs-nya ya. Ini deploy to AI Studio Cloud Run. Terus ini Vibe Code with Gemini in Google AI Studio ya. Dan juga ini baru aja di-update lagi 16 April. Sama Shrew3. Iya, udah update semua. Nah, ini juga nih build and deploy dengan Anti-Gravity. Nah, itu baru aja di-upgrade tanggal 28. Masih fresh teman-teman ya. Jadi code labs-nya ini, nah gunanya nanti kalian akan dapat credits ya ikut juara Vibe Coding. Itu selain buat selain buat ke Vibe Code di Anti-Gravity atau AI Studio, teman-teman juga bisa nyobain code labs yang ada di Google Code Labs. Ya. Benar. Banyak pilihannya sih Mas. Itu semua ada, Plotan ada, EDK juga ada. Tergantung mau enggaknya kan. Gratis lagi. Nah, kita udah kasih gratis nih, mau nggak nih di-explore gitu aja sih. Kan siapa tahu nggak mau ya, siapa tahu. Ya. So, ya, terus ini sedikit teaser lagi. Ini hadiahnya. Ya, hadiahnya. Ya, ada tas tuh yang mau tas logonya Google ya, nggak cuma tas logo
ini mungkin logo Eiger Torch atau ini biar beda dari yang lain, logonya Google, hanya ada 100 orang yang mendapatkan. Wah, keren gitu ya. Masa nggak mau sih. Nah, terus juga nanti tanggal 9 itu jam 1 sampai jam setengah 4 itu ada acara kick off-nya. Teman-teman ya, nanti kalian bisa cek di sini. Ya, ada dari DeepMind loh datang. Datang ke Indo, Mas. Oh, ini acara di kantor Google kan, Mas? Online. Ya. Online lah. Nggak apa-apa. Tapi ada Sai, ada Amit, ya, ada Mas Alvin, ada Saad, dan juga ada Mas Andika. Dan juga ada hadiahnya. Luar biasa acaranya. Ini temanya berbagi ya kayaknya ya. Kayaknya bulan berbagi deh ini. Aduh. Ya, nanti kalian bisa cek di sini google.play/gvc-kickoff. Gitu ya. Misalnya lupa URL-nya bisa langsung buka YouTube ini lagi ya. Rame-ramekan lah channel-channel kami biar semangat gitu. Oke. Mungkin itu dulu. Dari Zan ada tambahan nggak, Zan? Soal vibe coding ini? Apa ya? Ya. Apa itu? Don't trust AI fully lah. Gunakan tapi jangan ini ya. Iya, jangan dipercaya seutuhnya sih, tetap di maintain juga. Apakah itu yang dia apply benar atau enggak, kan kalau misalkan kita yang nggak tahu, kita masih bisa nanyain lagi, make sure lagi. Kalau di Anti-Gravity itu ada planning mode. Nah, planning mode itu dia lumayan detail, kayak apa yang bakal diubah, impact-nya kemana, itu bisa dicek di situ. Ini kayak bikin artefaknya gitu. Buat artefaknya gitu. Jadi kalau teman-teman ingat dulu di tahun berapa gitu, aku lupa, ada film ini, Zan. Bukan film sih, serial. Chernobyl. Nah, itu dia, plus buat verify. Itu teman-teman, plus buat verify. Ya, itu pesan kita di weekend kali ini. Jadi iya, buat yang nanti akan join di acara Juara Vibe Coding, happy lah mem-vibe. Kalau misalnya kuotanya habis ya istirahat. Karena ini beda dengan tidur. Tidur, jangan lupa tidur. Jangan vibing terus. Iya, jangan kebanyakan mecut. Itu dia. Sayangilah dirimu dan agentmu. Iya. AI-nya juga bisa I'm frustrated ya, jangan lupa itu. Iya. Sering banget dapat I'm frustrated. Mungkin perlu istirahat. Kayak gitu. Benar. Oke. Jadi thank you banget, San, udah gabung di sesi Weekend Chat kali ini, sama udah ngedemoin juga soal Anti-Gravity, bahkan membuat udah jadi satu ya aplikasi ya. Jadi satu loh. Dalam 10 menit ya. Iya. Ini kita kebanyakan ngocehnya. Kita kayaknya ntar bisa bikin apa nih? Kita bisa bikin podcast offline ya. Iya lah. Terus sekali nanti kita bikin podcast offline kali ya. Kapan ya? Kapan ya? Kita tunggu aja tanggal mainnya. Ada apa tuh? Ya. bisa. Kita bikin podcast offline lah nanti. Biar nggak online terus, jadi kita bisa lebih seru lah sama teman-teman organizer lain juga. Kayak gitu. Benar. Oke deh. Thank you, San, atas waktunya. Nanti dipantau aja YouTube-nya, coba udah naik. Iya, siap. Thank you. Okay. Thank you semuanya. Kita ending dulu sesi Weekend Chat kali ini. Terima kasih udah bersama kami, sudah menonton sampai habis. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Seperti itu. Happy vibing. Dadah. Ya. Bye-bye.